أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wal umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berjumpa lagi di sebuah program religi yang sangat inspiratif dan juga dekat dengan kita. Dan tentunya insya Allah menambah ilmu dan bisa kita terapkan sehari-hari. Di mana lagi kalau bukan di acara Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Nah, alhamdulillah kita telah kedatangan Ustadz Subekti Al-Buguri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh sapa dulu ibu-ibu yang ada di sini? Oh silakan. Nah, ini kayaknya udah siap dari tadi. Lebih siap dari tadi ya. Sekarang di samping sini nih, samping saya nih. Assalamualaikum Bu. Yang pakai jilbab ungu dari mana nih? Babu Rohma. Dari mana Bu itu? Duren Sawit, tepuk tangan sekali lagi. Ini tertib banget ya. Tertib ya? Jawab aja nunggu ketuanya dulu ngomong. Nunggu ketuanya dulu. Ketua majelis. Kok tahu ketuanya Ustaz? Tahuan brosnya paling gede. Dan berikutnya nih di sampingnya. Assalamualaikum Bu. Dari mana ini Bu? Dari Cikarang Ustaz. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau nggak salah, yang pakai hijab atau jilbab hijau juga dari Cikarang ya Bu ya? Nah sama ya berarti ya. Mungkin yang pakai jilbab merah ini beda nih ya. Assalamualaikum Bu. Dari mana Bu? Kampung Kapus. Sekali lagi tepuk tangan. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir di studio bersama kami. Dan pemirsa di rumah, jangan lupa untuk follow Instagram kami, yaitu di @tombohatirtv. Dan insya Allah menghadirkan informasi dan hal-hal yang bermanfaat tentang acara kita. Tombo Hati, insya Allah selalu di hati. Nah, mengenai tema kita hari ini, insya Allah tema ini dekat dengan kita. Dan juga pasti ibu-ibu yang telah hadir di sini juga ingin mendengarkan penjelasan dari Ustadz Subekti. Temanya yaitu tentang surgaku di antara suami dan ibuku. Ini kayaknya untuk istri-istri yang galau nih. Lebih mendahulukan mana nih? Hormat kepada suami atau kepada ibu? Takzim kepada suami atau takzim kepada ibu? Nah, insya Allah Ustadz Subekti akan menjelaskan dengan baik. Baik. Tafadhol Ustadz, silakan. Ya. Baik, saya juga ikut menyapa ya. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Tombo Hati RTV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu yang udah ada di studio, udah macem-macem deh, ada Cikarang, di
Duren Sawit ya. Oh ini Duren Sawit, Cikarang, sama Kampung Kapuk. Alhamdulillah nih, hari-hari ini lagi pada meletek saya lihat kapuk Bu ya. Emang lagi panen kali ya. Alhamdulillah kelihatan seger-seger mungkin ya Bu, karena cukup tidur ya. Baik, surgaku antara suamiku dan ibuku. Pertama mungkin saya akan bahas tentang surga itu. Ya, kalau tadi ayat surat Al-Baqarah ayat 25 ya. Juga ada berita dari Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi Allah ada berita, memberikan berita gembira buat orang yang beriman dan beramal saleh. Apa? Jannat, surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku mimma ya, setiap kali dikasih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian mereka mengatakan kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Setiap kali mereka dapat rezeki atau dapat rezeki, saya dulu waktu ngaji tafsir Ibnu Katsir sama salah satu guru saya menyampaikan bahwa orang di surga itu nggak ada kata kenyang. Kullama ruziku minha min thamaratir rizqa, setiap kali dikasih makanan, tak itu buah-buahan, ya, itu mereka mengatakan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ini tadi udah dikasih, tapi rasanya beda. Misalnya habis makan, ibu hobinya makan apa Bu? Gado-gado hobi? Sop, bakso, ibu mie ayam, goreng jengkol. Jadi setiap kali, misalnya ibu hobinya makan apa, lagi makan, dikasih lagi. Kalau di dunia rasanya turun. Ibu sehobi-hobinya bakso, kalau mangkok yang keempat pasti kita udah geleng-geleng. Waktu pertama, wah enak. Ya Bu, dikasih lagi mangkok yang kedua, mungkin nambah kita masih kuat. Ya Bu, begitu dikasih mangkok ketiga, kita udah kenyang. Dikasih mangkok yang keempat, ngeliat tukangnya aja kita udah sebel Bu. Sana dulu Bang. Kata tukangnya, ini emang giliran bayar Bu. Ya, jadi di surga nanti sempurna. Perempuan juga nggak ada kotorannya, ya. Mereka nggak haid, nggak makan sekenyang apa, nggak buang air, ya. Itulah surga. Yang mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang kenikmatannya nggak pernah terlintas oleh kita, ya. Di surga di dalam ayat tadi makanan aja gitu, ya, disodorin terus. Nggak ada titik baliknya. Kalau di sini orang cakep, ntar turun. Turun. Yang tadinya bibir masih lempeng uratnya. Ntar lama-lama ada yang turun sebelah. Yang kiri atau yang kanan, ya begitulah sunnatullah. Memang dunia ini bukan tempat kekal buat kita ya Bu ya. Tempat sementara, malahan Nabi juga bilang kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah kalian di dunia ini sekedar orang numpang lewat atau seperti musafir. Hum fiha khalidun, mereka udah dapat kenikmatan makan, kemudian pasangan hidup, bidadari, ya, dan mereka kekal di sana. Nah, jadi pendeknya surga itu adalah tempat yang Allah sediakan sebagai balasan buat orang-orang yang beriman dan bertauhid, tidak mensekutukan Allah. Di dalamnya ada satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Dalam hadis sahih juga disebutkan bahwa wa annal jannata haqqun wan naru haqqun wa annan nara haqq, ya. Surga itu benar adanya dan neraka juga benar adanya.
Buat orang yang percaya, dia susah payah di sini. Sholat pagi-pagi kita dipanggil, puasa kita kerjain, zakat kita keluarin. Karena kita percaya bahwa Allah menyediakan surga. Ya, di dalam Al-Imran ayat 185 saat cerita kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya, disebut juga ya bahwa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Disebut juga surga. Siapa yang udah beramal soleh meninggal kemudian dia masuk dalam surga, dibebaskan dari neraka, dialah orang yang sukses, orang yang beruntung, dan orang yang menang. Masya Allah, luar biasa penjelasan Ustadz Subki. Berbicara di pagi hari, apalagi ngomongin tentang surga, ibu-ibunya nih semangat sekali. Betul ya Bu ya? Semangat ya Bu. Masih pengen denger lagi Bu ceramah dari Ustadz Subki? Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terima kasih masih bersama kami di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Tadi di tausiah Ustadz Subki yang pertama, kita telah mendengar bahwa di surga itu nggak ada istilah kenyang ya Ustadz ya. Bahkan kurang-kurang terus ya. Karena kenikmatan terus bertambah dan nilainya terus meningkat. Nggak seperti di dunia, terus menurun. Nah, berikutnya juga sama dengan kita yang ada di studio, tentunya pemirsa di rumah saya yakin nih, pasti dengar ceramahnya Ustadz Subki ngerasa kurang terus, bener ya Bu ya? Nah, berikutnya Ustadz Subki akan memberikan ceramah atau tausiahnya yaitu tentang amalan-amalan untuk menuju surga dan juga lebih mendahulukan mana nih, suami atau ibu dari istri tersebut. Silakan Ustadz, tafadhol. Terusin ya Bu ya. Nyambung ya. Selanjutnya karena di surga itu setidaknya ada 8 pintu. Ibu mau masuk dari pintu mana? 8 pintu. Masing-masing punya amal spesial, amal khusus. Dan cuma sahabat Sayyidina Abu Bakar ya, yang secara tersirat Rasulullah menyatakan kemungkinannya beliau itu bisa masuk dari semua pintu. Karena beliau namanya aja Abu Bakar. Itu Abu Bakar karena dia selalu duluan, sedekah yang paling duluan, berbuat baik selalu duluan, maka dijuluki Abu Bakar. Ya Bu, makanya waktu saya kira-kira kata Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Nabi, masuk dari pintu mana ya Rasulullah? Kayaknya kamu bisa mungkin aja masuk dari semua pintu. Nah, di antaranya itu ada babus sholat, pintu sholat. Berarti kalau kita mau masuk, kita jadi orang yang sholat. Tentu setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada ibu-ibu ya rajin sholat duhanya sampai 12 ya. Kemudian tiap hari tahajud witir 11 misalnya. Itu kalau menjadi rutin bisa jadi dia masuk surganya adalah mimbabis sholat. Dari pintu sholat. Ada juga namanya sholat sunnah mutlak Bu. Gak ada terkait waktu selama bukan waktu haram. Ya, kapan waktu haram? Misalnya habis subuh sebelum terbit. Itu disebut waktu haram. Habis asar sebelum maghrib, sunnah-sunnah yang mutlak gak boleh dilaksanakan. Atau matahari pas ada di kepala kita sebelum tergelincir. Karena pas tergelincir masuk waktu zuhur. Selama bukan waktu haram. Ya apalagi ibu-ibu kadang-kadang ada masa finishnya Bu. Kalau masih muda-muda begini kan umur 20-an ya. Kadang-kadang ada tamu bulanan ya Bu. Aduh mau puasa kemarin misalnya. Ada puasa-puasa yang khusus misalnya kayak hari Arafah. Puasa sehari, 2 tahun dosa diampuni. Oh mau puasa Muharram misalnya, kitanya lagi datang. Gak bisa gitu ya. Tapi begitu sudah diwisuda, gak ada lagi tamu bulanan. Diwisuda Ustaz? Iya diwisuda, habis beres, ujian, lulus ya Bu ya. Itu kadang-kadang ibu-ibu
puasanya nggak berhenti, kemudian zikir, sholatnya dibanyakin. Nah ini bisa menjadi penyebab masuk surga. Kemudian babus sedekah, bab sedekah. Ibu bersedekah ya, sesuai kemampuan kita ya. Sisa belanja ada 5 juta, masukin kotak amal. Ya, nggak sampai segitu Pak Ustadz, saya mah cuma 4,5. Iya masukin 4,5. Kemudian yang berikutnya ada babul jihad. Makanya ada hadis juga yang menyebutkan man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Siapa yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad, siapa yang ahli salat dipanggil dari pintu salat, siapa yang ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Ibu lagi punya makanan pas-pasan, ada yang minta. Ya, tuh kalau ahli sedekah, ya udah deh kita bagi, atau malah dikasih sama dia. Ithar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya walaupun dia butuh, dia bagi juga sama orang lain. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya ada juga babur rayyan buat orang yang puasa. Masa. Ya Bu, itu juga bisa masuk dari pintu rayyan ahli puasa. Babul aiman, ada babut taubah, orang yang taubat, insya Allah dia masuk dari pintu tobat ya. Dan kalau begitu berarti kalau kita mau jadi ahli surga, khususin. Oh saya mau puasa aja, tapi sholat enggak, ya nggak boleh gitu kan. Karena rukun Islam sholat itu setelah syahadat. Ya kalau orang itu nggak sholat, malahan amal yang lainnya hangus. Ya, karena kalau sholatnya bagus, insya Allah sholat atau amal-amal yang lain bagus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, Ibu, dari pintu-pintu itu terserah. Ya, kita mau ahli sedekah, mau ahli puasa, mau ahli jihad. Jihad banyak macamnya. Orang sekarang salah, mungkin jihad perang di Indonesia nggak ada perang nih. Ya. Kita jihad nuntut ilmu kayak gini nih, ini termasuk jihad. Datang ke pengajian, ngeluarin duit nggak Bu? Buat ongkos, patungan naik angkot. Ya, 1 orang 2,5 juta. 10 orang, duit yang dikeluarin jadi jihad juga. Dinafkahkan di jalan Allah. Nah, terus gimana kalau kita milih? Utamain suami atau ibu? Ini dua-duanya bisa menyebabkan kita masuk surga. Hadis Bu boleh dicatat. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannati rabbiha. Perempuan cuman sholat 5 waktu aja, puasanya cuman Ramadan aja, tapi kemudian dia taat sama suami dan menjaga kesucian dirinya, dia bakal masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama ibu, wallah ini lebih banyak lagi. Ya, kalau kita berbuat baik sama ibu, itu pintu surga terbuka. Malahan kalau uququl walidain, durhaka sama orang tua, itu balesannya Bu. Nah, ini saya samperin ya. Balesannya bukan cuma di akhirat, di dunia juga udah kelihatan. Orang yang durhaka sama orang tua itu biasanya hidupnya susah. Oh, Ustadz dia kok mobilnya banyak? Belum tentu orang yang mobil banyak enak. Rumahnya tinggi banget. Ya, rupanya dibikin di atas pohon gitu. Karena nggak punya rumah gitu. Pasti dia menderita. Cicilan banyak, Iya. mobil banyak, cicilan banyak. Kita nggak tahu Bu ya. Nah makanya ada hadis malah yang Nabi menganjurkan kita, ibumu, ummuka, thumma ummuka, thumma Muka. ibumu. Ya, ibumu, baru bapak. Nah kalau begitu ini dua-duanya. Kalau bisa jangan dibikin pincang. Ya, dua-duanya kita berbuat baik kepada suami untuk mendapatkan surga dan juga berbuat baik kepada ibu kita khususnya. Kalau masih ada, ibu masih punya ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kalau masih punya ibu, kalau kata Bang Haji Roma Irama itu keramat. Iya Bu. Nah inilah mungkin yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan
berbuat baik sama suami walaupun capek ya. Suami request minta sayur asem. Ya, kita cari-cari bahannya udah nggak ada. Ada sayur kemarin. Ini beneran asem gitu. Ini mah sayur basi. Ibu usaha cari ke mall. Ya Bu ya. Ibu-ibu jangankan masuk surga, masuk mall aja girang ya. Ibu-ibu cari untuk suami, itu surga. Ibu juga sama. Ya malah kalau dilihat Nabi mengutamakan orang tua kita atau ibu kita. Tapi tanpa juga kemudian kita menyepelekan hak-hak dan kewajiban kita terhadap suami kita. Berarti intinya harus proporsional ya Ustadz ya, antara bakti ke Apa suami juga dan kalau juga ke proporsional tuh ibu. enak. Makan bakso, garam dikit, kecap dikit, jangan sampai saus setengah botol, kecap setengah botol. Ya, baksonya sepotong, gitu kan. Bihun 2 lembar, itu bukan bakso. Ya kan? Iya kan? Nah itu harus adil, proporsional. Proporsional. Masya Allah, terima kasih Ustadz Subki atas penjelasannya. Dan tentunya ibu-ibu di sini sudah paham Bu, bagaimana menempatkan hormat kita kepada suami dan juga kepada ibu kita sendiri. Ya Ustadz ya? Iya, iya. Dan juga tadi Ustadz Subki telah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ada beberapa pintu untuk masuk surga. Silakan dipilih, ada pintu yang rajin, sedekah, jihad, sholat, sabar, iman dan taubat dan sebagainya. Dan jangan sampai Bu masuk pintu rumah tetangga ya Bu ya. Salah rumah itu. Itu namanya nyasar ya. Nyasar ya. Nah berikutnya nih ada yang sudah mengirimkan sebuah pertanyaan Ustadz kepada kita melalui Instagram kita di @tomboatiartv. Ini dia video pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Tiwi, saya ibu dari 2 orang anak. Saya mau curhat sedikit Ustadz. Saya tahu Ustadz seharusnya kan memang sebagai seorang istri harus nurut sama suami. Tapi ada kalanya situasinya bikin kesel gitu Ustadz. Kayak saya punya ibu, tinggal ibu satu-satunya dan sekarang tinggal bersama adik saya. Mereka hanya tinggal berdua dan memang tempat tinggal kami cukup berjauhan. Kan sebagai seorang anak kadang-kadang kita kangen ya Ustadz, pengen ketemu sama ibu. Tapi setiap saya minta antar sama suami saya, ada aja alasannya. Kayak jauh lah, capek lah, macam-macam deh Ustadz. Kalau udah kayak gini, apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Satu sisi saya harus mematuhi apa kata suami saya, dan saya kan nggak mungkin pergi sendiri tanpa izin dia. Satu sisi saya kangen banget sama ibu saya Ustadz. Mohon sarannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tombo hati, insya Allah selalu di hati. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih masih bersama kami di sini. Dan tentunya tadi kita sudah melihat ya, sebuah video pertanyaan yang telah dikirimkan ke Instagram kami, @tomboatiartv, yaitu gimana Ustadz tanggapannya Ustadz Subki? Ada seorang istri, yaitu narasumber kita tadi, atau yang mengirimkan pertanyaan kepada kami, yang ingin bertemu pada ibunya, tapi suaminya tidak mau mengantarkannya dengan berjuta alasan. Bagaimana cara menanggapinya? Baik ibu-ibu dan para pemirsa, menyambung Viti tadi ya, bahwa ini memang sering terjadi. Ya, dilema antara taat sama suami dan berbuat baik sama ibu. Kita kan nggak mau jadi orang yang durhaka, bener nggak?
Ya kepada suami atau juga kepada ibu kita. Yang dua-duanya memang perintah Allah Subhanahu. Nah, tapi di sini misalnya kalau ada dalam kasus seperti tadi, seorang ibu tahu bahwa ta'atuz zaujah li zaujiha, bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya adalah merupakan satu kewajiban seorang istri. Nggak boleh dilanggar, ya nggak? Saya tadi bilang puasa aja kita izin, puasa aja kita laporan. Kalau suaminya bilang jangan puasa, kita nggak puasa. Ya, kita tahu. Nah, tentu suami juga punya alasan. Kenapa nggak bolehin? Misalnya dia nggak bisa nganter, kedua perjalanan jauh, apa tiketnya mahal, atau takut perjalanannya tidak aman. Ya karena sekarang ada orang dikasih minum, ketemu temen, ngobrol, pura-puranya akrab. Wah dulu kan sama, saya dari kampung yang sama. Saya dari Padang Bu, misalnya gitu. Saya dari sama juga orang Bogor, misal ketemu sama saya nih. Ustadz Subki Al-Buguri karena saya orang Bogor Bu. Bogor Saya juga Bogor Pak Ustadz misalnya. Pak Ustadz orang Bogor kan? Enggak, saya orang Padang misalnya. Gitu. Aturan satu kampung gitu kan. Nah, kadang-kadang gitu ngasih minuman. Ya, ibu minum tuh 4 botol. Tahu-tahu tidur. Bangun-bangun jam nggak ada. Ya, kacamata tinggal sebelah. Kayak gini, mungkin suami khawatir kayak gitu. Ya, tapi kalau seandainya ibu kan harusnya pinter negosiasi. Ibu kan paling pinter, nawar barang aja sama tukang sayur. Pak, Harganya. ini kol berapa? Harganya maksudnya. Bukan tukang sayurnya melorot ya kan. Misalnya, bang ini kol berapa? Ya, misalnya 15.000. Itu bisa ditawar 1.500 loh. Hilang nol ya, melorot. Iya, ibu-ibu tuh kan pinter ya. Waktu lagi cabai mahal kan. Sampai ratusan ribu itu. Sambil milihin, sambil digadoin. Ya. Akhirnya udah ditimbang, dia sendiri. Langsung ngambil begitu. Tambahnya ya bang. Udah digadoin. Ngambil tambah sendiri. Allah. Tapi bukan ibu-ibu di sini Bu ya, nggak boleh. Takutnya tukangnya nggak ridho. Kita makan sesuatu yang haram. Tapi ibu-ibu tuh pinter. Kalau laki-laki katanya ya kita kalau belanja ya. Ini berapa? 16.500. 16.000 ya kata. Tukang sayur ya enak ya kan. Kalau ibu-ibu tuh pertama ya 2.000 ya bang kata. Togenya bengkok-bengkok begini kata. Kata Kang Sayur emang dari dulu juga udah bengkok Bu. Ada aja ya kan. Coba saya cobain cabenya. Kurang pedes katanya. Nih saya keletuk 3 nggak berasa apa-apa katanya. Akhirnya tuh abangnya nyobain. Pedes Bu katanya. Lah memang beda standar pedesnya ya Bu. Lah ibu-ibu pinter nego begitu. Masa sama suami. Bang, kasihan ibu. Kayaknya pengen diziarahi sama kita. Diziarahi itu maksudnya dikunjungi ya. Kalau bahasa Arab kata ziarah itu artinya kunjungan. Pengen kita jenguk, pengen kita lihat gitu ya. Pengen kita datang. Orang tua kan kadang-kadang nggak terlalu penting kita bawa apa. Yang penting ngelihat kita sehat aja. Orang-orang tua gitu ya kadang-kadang kita bawain ya ente susah-susah bawa ayam ke sini. Tabungan aja gitu kan. Lebih ringan gitu kan. Terus pada bawa ayam, bawa kelapa ya kan. Orang-orang lemari digotong. Buat orang tua gitu. Gitu ya Ustadz. Namanya buah tangan ya Bu. Kalau lebaran kan gitu. Orang dulu zaman-zaman dulu waktu naik kereta sampai sempit ya. Orangnya masuk, ayamnya yang nggak ke bawah. Ayamnya dijejelin, orangnya ketinggalan. Nah, jadi di sini ibu penting. Ntar kalau suami ini akhirnya dia mikirin. Nggak ada kok suami mau ngelarang kita berkunjung ya. Apalagi silaturahim. Silaturahim itu Bu bikin murah rezeki, panjang umur. Nah ibu kan bisa nyampein. Ya. Intinya
dari usaha kita, ikhtiar kita berbicara dari hati ke hati ya Ustadz ya. Iya, Dengan mauidul hasanah, dengan perkataan karena baik insya Allah. ibu kita berbakti, suami kita taat. Kita tinggal nggak usah putus asa buat ibu yang curhat tadi. Coba kemukakan dengan kata-kata yang baik. Kalau memang nggak berhasil juga doain suami. Ya, Berdoa. kita jangan buru-buru, emang suami gue mah paling jelek deh, udah akhlaknya. Jangan. Doain supaya rezekinya luas dan bisa dapat izin untuk berkunjung ke orang Amin, tua. ya Rabbal Alamin. Nah, nampaknya Ustadz, ibu-ibu yang telah hadir di sini juga sudah pengen nanya nih Bu ya. Ya. Jangan-jangan udah disiapin pertanyaan dari 2 minggu yang lalu ya Bu ya. Dari acara ini belum ada udah nyiapin. Sekarang saya coba buka kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Siapa yang ingin bertanya? Masya Allah, 7.700 orang yang ingin bertanya. Ya, mungkin ibu yang satu ini, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ibu siapa namanya? Saya Titin dari Titin. Majelis Taklim Al-Husnah, Al-Husnah. Kampung Kapuk, Kampung Jakarta Kampung. Timur. Silakan Bu pertanyaannya Bu. Iya. Ya, ini dari Kampung Kapuk ya. Iya. Saya sering membantu teman berdagang Pak Ustadz, tanpa sepengetahuan suami saya. Karena suami saya taunya saya di rumah gitu. Nah itu salah atau tidak? Baik. Langsung dijawab Ustaz? Boleh. Silakan Ustaz. Ini pertanyaannya, ibu ini bantuin dagang, tapi suaminya nggak tahu. Kadang-kadang kalau dikasih tahu kan belanja suka dikurangin. Lu kan dagang. Akhirnya mendingan milih diam-diam. Gitu. Nah, selama hak-hak suami tidak dilanggar, kan sekarang bisa juga dagangnya nggak kemana-mana. Tapi kalau dagangnya, misalnya ibu di Kampung Kapuk, ibu dagang ke Kampung Ranjang, misalnya, kan ada. Atau misalnya Jauh, kemana jauh. jauh, Oh, jauh. ya kan? Nah, ini pasti harus izin. Ibu bisa ya karena tidak izin itu sama suami. Tapi kalau misalnya di rumah, nawarin juga ibu lagi nyapu depan rumah, itu kalau mau ngambil jilbab, katanya, di ibu itu aja. Saya juga nyediain ini, gitu misalnya. Kan itu sangat mungkin kalau yang begitu-begitu sih nggak perlu izin. Tapi kalau harus misalnya melakukan perjalanan, dagangnya keliling misalnya kan, dari majelis ke majelis yang lain, ibu ke Cikarang mengunjungi Babu Salam ya. Hah? Babur Rahman. Ya, ini kan jauh. Ya. Dan kali ini ada salah satu dari ibu-ibu yang ingin menyampaikan curhatannya Ustadz. Ini agak lebih dalam dan kayaknya perlu kita undang nih ke depan hadir bersama Makanya kita. udah ada bangku di sini. Iya betul. Ini buat Biar yang nggak kosong. dalam-dalam nih, Bu. Ya silakan Ibu Wahmi ya, silakan. Beri tepuk tangan buat Ibu Wahmi. Ya silakan Bu. Nah Ibu Wahmi silakan disampaikan pertanyaannya atau curhatannya kepada Ustadz Suki dan kita semua yang ada di sini. Boleh salam dulu Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau curhat. Iya. Ini tentang teman saya. Teman saya perempuan, dia sudah berumah tangga selama 20 tahun. Iya. Selama, emang sih di awal pernikahan dia numpang di rumah ibu teman saya. Numpang. Iya. Awal pernikahan. Iya. Terus Tapi orang tua teman saya itu selalu melontarkan kata-kata yang menyakiti. mertuanya selalu melontarkan mengeluarkan kata-kata kata-kata yang nyakitin suami teman saya. menyakiti. Ya. Padahal teman saya tahu suami saya itu seorang tipe pekerja keras. Sampai dia nggak kuat memutuskan untuk bisa pindah rumah mengontrak sendiri. Kontrak rumah. Itu kisah temen Ibu pengajian atau tetangga atau Ya apa? Bu? temen, Pokoknya Pokoknya temen ya. Gitu. Baik. Gimana Sampai- Ustadz tanggapannya Ustadz? Sampai sekarang sudah berkecukupan, dia sudah mapan, dia sudah punya rumah sendiri. Si anak ini. Iya teman saya ini. Nah, terus Tapi orang tua teman saya itu masih melontarkan kata-kata yang menyakiti suami teman saya itu. ya. Ya, yang sedih lagi sekarang orang tua teman saya ini lagi sakit. Aha, terus? Cuman dirawat sama kakaknya orang tua teman saya ini. Nah, teman saya ini kan sebagai anak dan sebagai istri ini merawat
ibunya dong. Oh, iya. Juga yang menjadi istri yang soleha. Terus nggak boleh. Ya, saya mau tanya nih jawabannya. Bagaimana saya menjawab curhatan teman saya ini? Ya. Gitu. Jadi Baik. jadi dulunya sama ibu mertuanya itu sering disakitin Iya. waktu tinggal bareng, terus sampai pindah. Sekarang ibunya sakit Ustaz. Nah, Gitu. terus suaminya Baik. itu masih melarang karena masih Ya. ingat Bu, terima kata-kata kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan Iya. Ustaz. Ya, baik. Di sini saya mau sampaikan pertama, tempat curhat terbaik itu cuman Allah. Di sini kita cuman mencari jalan, ya. Kemudian yang kedua, ingat Al-Hadi huwallah. Yang kasih petunjuk itu adalah Allah. Adalah Allah Ustaz ya. Ya, yang ketiga, Yang ketiga, tahan dulu Ustaz. Nanti Oh. jawabannya dilanjutkan di segmen berikutnya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, terima kasih masih bersama kami di acara Tombo Hati. Insya Allah selalu di hati. Nah, sebelum Ustadz Subki melanjutkan jawaban atau menjawab curhatan dari ibu di samping saya ini, saya mengingatkan kembali untuk silakan memfollow Instagram kami di @tombohatirtv, sekali lagi di @tombohatirtv. Insya Allah nggak rugi. Di situ banyak foto maupun video yang bermanfaat buat kita semuanya. Amin. amin, Ya insya Rabbal Allah Alamin. manfaat ya. Nah, silakan Ustadz, tafadol dijawab lagi Ustadz. Ya, baik. Jadi tadi ada 2 poin yang sudah saya sampaikan. Pertama ya bahwa yang memberikan petunjuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian saya mau lanjutin. Selalu bales yang jelek itu dengan kebaikan. Balas yang jelek dengan kebaikan. Karena Nabi bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ikutin perbuatan jelek kita dengan kebaikan. Kemudian bergaullah kepada manusia itu dengan cara yang baik. Apalagi kalau kita mampu menampilkan akhlak mulia kepada orang yang bikin sakit hati kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatuna wa qudwatuna ila yaumil qiyamah, contoh teladan kita dalam kehidupan. Ya, saat ada orang menghunus pedang kepada Nabi Muhammad, siapa yang nolong kau kalau udah kayak gini? Kata Nabi, Allah. Jatuh pedangnya dari diri, diambil sini, dibalikin sama dia. Siapa yang nolong engkau kalau udah kayak gini? Gak ada ya Rasulullah. Ya, gak ada. Dan Nabi kemudian tidak kemudian mau membalas. Tadi mau bunuh saya, sekarang saya bunuh aja kamu. Enggak. Ya, kalau dia memang udah tahu, dilepaskan dia. Walaupun seandainya dia tidak menyatakan keimanan, gak mau ngikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya memang gak ada paksaan dalam urusan beragama. Ibu misalnya tetangga ada, ya keluarga misalnya ada yang buruk sama kita. Bagusnya kalau kemudian kita bisa membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Ini jadi kayak di sinetron-sinetron ya Bu ya. Kadang-kadang kalau pemeran utamanya tuh kayaknya udah disakitin kayak apa aja, masih dimaafin. Tapi memang tuntunan agama begitu. Sampai orang bilang, terbuat dari apa sih hati kamu? Kalau saya udah disakitin gitu, ya 7 turunan 7 tanjakan. Saya nggak akan berbuat baik sama dia, jangan. Nah ini poin penting. Ya, kita berbuat baik sama orang yang jelek. Kalau berbuat baik sama orang yang biasa berbuat baik, biasa. Pahalanya ya biasa. Tapi kalau orang udah nyakitin kita, Bu, udah pernah fitnah kita. Misalnya ada yang bilang, tahu nggak? Di majelis kan kalau kita lagi pengajian suka ada kue. Ya, kita dituduh. Ibu itu tuh kalau ngambil kue 3 box. Udah gitu bawa tasnya gede. Kue masuk, botol minuman masuk. Padahal bukan kita yang masukin.
Ya, kita bawa anak kita yang kita suruh gitu. Sama aja ya, sama aja. Nah, seandainya kita difitnah, kita nggak melakukan, kita berbuat baik sama dia. Ya, artinya tetap senyum, tetap bermuamalah dengan baik. Malah perkataan kita, kayak Nabi udah diludahin setiap hari mau ke masjid. Orang itu berhenti meludahi Rasulullah. Ditanya, kemana orang yang meludahi? Lagi sakit ya Rasulullah. Rasul orang yang pertama kali datang. Bawa buah atau bawa makanan lagi, bawa hadiah. Ya Bu, ini kan luar biasa. Kalau kita biarin sakit sekalian. Mudah-mudahan saya doain dokter juga di sini semuanya pada sakit. Jadi nggak bisa ngobatin dia katanya. Jadi semua dokter didoain sakit. Kayak ibu-ibu di sini kan kalau ada orang berkata-kata jelek, ya Bu kita balas dengan bunga. Cuman jangan sampai sama pot-potnya Bu ya. Kita balas sama bunga sekalian dilemparin sama potnya gitu. Nah itu namanya tidak membalas keburukan dengan kebaikan. Nah dalam kasus ini bagaimana mertua dulunya kadang-kadang wah ngomongnya segala apa aja diomong. Wah emang dia mah suami males segala macam misalnya kan. Padahal baru mau jalan udah dibilang males ya kan. Kalau dia sakit bagusnya contoh yang tadi. Si suami walaupun sudah tersakiti hatinya, itu kan mertua dia sendiri, ya kan? Ajak istrinya, ayo kita beli, ya, beliin buah, roti, yang walaupun kadang-kadang orang lagi sakit nggak doyan makan ya, kadang-kadang yang nungguin aja yang ngabisin gitu. Tapi tetap kita bawa, doain. Saya pernah punya pengalaman ada orang didoain jelek terus, apa segala macam, tapi pas orang itu sakit, di rumah sakit dia datengin. Akhirnya dia bilang, ya Allah, kamu balas keburukan saya dengan kebaikan. Itu amal soleh. Amal soleh. Termasuk sunatullah berarti Ustaz ya? Iya. Membalas keburukan dengan kebaikan. Ya. Itu orang yang baik. Yang lebih jelek kalau orang sering berbuat baik, kita malah balasnya keburukan. Ya orang yang berbuat buruk aja, sekuat mungkin, sedapat mungkin kita bisa berbuat baik. Iya Bu, Nabi sampai diletakkan kotoran unta di atas kepalanya. Ya Allah. Ya Bu, tapi Fatimah yang radhiyallahu anha yang ngebersihin, begitu sabarnya. Ya, dan kemudian inilah Islam, agama kebaikan, agama rahmat, agama kasih sayang. Ya Bu. Gitu. Ya, Masya Allah. Tadi ada sebuah kalimat dari Ustadz Subki, guru kita, bahwa sikap kita bisa memberikan atau merupakan nasihat untuk orang-orang yang jahat kepada kita. Kalau kita dijahatin, balaslah dengan kebaikan. Itu insya Allah juga termasuk nasihat ya Ustadz ya? Insya Allah. Gimana Ibu Wahmi? Sudah puas dengan jawaban Ustadz Subki? Atau ada curhat-curhat yang lain dari tetangga, depan, belakang, samping? Cukup ya Bu ya? Kita sambung ya? Episode ke-300. Insya Allah. Nah Ustadz, ternyata nggak berasa nih, kita sudah 1 jam bersama di acara Tombo Hati ini. Kita memang nggak berasa, tapi ibu-ibu berasa ya Bu. Tapi karena Ustadz kita sangat menarik ya Bu ya, nggak berasa 1 jam Bu ya. Berasanya tadi ya, berangkat subuh, pulang dari rumah, setelah sholat subuh, izin suami langsung datang ke sini ya Bu ya. Dan ini jamaah ini kayaknya harus diundang lagi. Nggak kelihatan ada yang ngantuk ya Bu. Mudah-mudahan undang lagi. Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kami mengucapkan kepada yang hadir di sini, ibu-ibu majelis taklim, terima kasih. Mudah-mudahan acara kita ini memberikan keberkahan buat kita semuanya. Amin. Buat pemirsa di studio juga tentunya. Dan jangan lupa follow Instagram kami yaitu di @tomboatirtv. Sekali lagi di @tomboatirtv. Insya Allah di situ akan ada informasi serta jadwal-jadwal yang hadir kepada kita semuanya tentang Tombo Hati RTV. Amin, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saksikan terus Tombo Hati RTV, insya Allah tayang setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi di RTV Ustaz. Gitu kan, yang akan menemani keseharian ibu-ibu dan bapak-bapak ibu di rumah masing-masing. Sekali lagi, agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin.
Allah dan juga agama kita tidak akan memberatkan kepada kita, di mana kita ingin berbakti kepada suami, taat kepada suami maupun kepada orang tua kita. Tempatkanlah orang-orang tersayang pada posisi yang terbaik dan bersikaplah dengan yang mulia. Mudah-mudahan kesempatan hari ini dan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Subki tadi bisa membawa kita kepada jannah, kepada surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saya beserta segenap kru yang hadir di studio hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung acara ini, dan juga kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian atau pemirsa yang di rumah apabila ada yang kurang berkenan dari kami. Saya Kholidi Asadil Alam mengucapkan sampai ketemu lagi di episode-episode Tombo Ati selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan pimpin doa, Ustaz. Mari sama-sama kita berdoa, Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih Kau masih berikan kami orang tua yang sehat walafiat. Mudah-mudahan kami masih tetap terus bisa mendapatkan kebaikan. Karena Nabi pernah mengatakan, rogima anfu rojulin. Orang itu bodoh, orang itu celaka, orang itu nggak benar-benar mendapatkan kenikmatan saat mendapatkan orang tua yang sudah sepuh, tapi dia tidak masuk surga. Karena orang tua yang sepuh adalah kesempatan buat kita untuk berbuat baik, menjadikan ini peluang untuk masuk surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Jadi kalau mereka masih hidup, sehatkan mereka ya Allah. Orang tua kami, panjangkan umur mereka dan sempatkan kami berhaji berumrah bersama mereka. Ya Allah, kalau orang tua kami sudah meninggal, ampuni mereka. Sampaikan doa kami, Rabbana gfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbana, kami juga bersyukur punya pasangan hidup, suami dan istri. Ya Allah, sebagai istri-istri, mudah-mudahan kami adalah istri-istri yang berbakti. Karena kami menjamin saat kami taat kepada suami, dan kami bisa menjaga kesucian diri, kami bisa mendapatkan surgamu. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk bisa berbuat baik kepada ibu kami, bapak kami, dan juga taat kepada suami kami. Mudah-mudahan kami tidak berbenturan di dalam berbuat baik kepada mereka berdua, dengan kemampuan kami untuk merayu atau mengajak suami atau pasangan hidup kami untuk berbuat baik. Mudah-mudahan kami sama-sama bisa berbuat baik untuk pasangan hidup kami dan untuk ayah ibu kami ya Allah, sehingga tidak salah satu di antara mereka menjadi penghalang kami untuk masuk surga, tapi justru salah satu dari mereka atau keduanya mengantarkan kami kepada surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, inilah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.